bagaimana Tuhan Yesus yang adalah Tuhan yang benar menjamah seseorang dan mengubahkan kehidupannya, prosesnya yang begitu ajaib pada waktu beliau sedang ada di kamar hotel. Nah, di kamar mandi itu adalah moment of truth, karena disitulah saya mengalami sesuatu yang mengubahkan hidup saya. Hanya small things yang Tuhan bukakan di dalam kehidupan saya, dan itu mengubah segalanya. Jadi pada saat saya di bawah pancuran, itu masih ngantuk-ngantuk, terus tiba-tiba ciuman, muah, muah, muah. Lagi. Prosesnya yang begitu ajaib pada waktu beliau sedang ada di kamar hotel, Tuhan Yesus menjamah seseorang. Nah, di kamar mandi itu adalah moment of truth, karena ciuman, muah, muah, muah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan, Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya, umatnya dijamah di kamar hotel, sahabat. Ya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang dijamah Tuhan di kamar hotel. Ya sahabat, capek pula kita membahas si Udin Gembeludin Kantui ya bersama si Sarah Karina Kapur. Nah sekarang kita bahas lagi soal jamah menjamah ya sahabat. Nah kalau soal jamah menjamah ini rajanya adalah Sincopa Pincope bin Suneo ya sahabat. Karena memang urusan jamah menjamah dialah rajanya, dan yang menjamah itu adalah Eus, Tuhannya para oten ini ya, bukan Tuhan para orang Kristen ya, tapi Eus, Tuhannya para oten. Kalau orang Kristen Tuhannya kan Yesus. Kalau oten itu Eos yang kerjanya jamah menjamah orang. Ya, tempat menjamah itu macam-macam pula sahabat ya. Ada ketika sedang tidur, ada dalam mimpinya, ada di toilet, ada di kamar mandi. Dan sekarang ada pula di hotel. Di hotel tapi tempatnya tetap di kamar mandi juga. Ini kamar mandi memang tempat favorit ya sahabat. Eos. Ya sahabat semuanya, tanpa perlu berlama-lama kita langsung saja kepada Narakoplak Sincopa Pincopi ini yang polanya itu sama ya sahabat. Awalnya dia mengaku apa? Agamanya Islam. Enggak akan berasal dari agama lain, pasti agamanya Islam. Entah kenapa selalu Islam gitu. Lalu keluarganya juga Islam semua, lalu disekolahkan di tempat orang Islam dan sebagainya gitu ya. Tapi ujung-ujungnya kita dengarkan yang berikut ini. Saya, latar belakang saya dilahirkan dari keluarga Muslim. Papa saya orang Jawa, mama saya orang Banten ya. Tapi saya berpacaran dengan, pada saat itu ya dulu cuman ya namanya anak muda ya, berpacaran, kita nggak mikir panjang, pacaran sama seorang anak gembala. Ternyata saya juga nggak tahu awalnya. Waktu kecil saya sendiri gitu, saya dari TK terus SD saya disekolahin di sekolah Muslim ya. Tapi saya pernah diajak untuk menemani beliau pelayanan. Itu namanya Pundit. Muah, muah, muah. Nah ini pola yang selalu dipakai oleh Sincopa Pincopi bin Suneo ya sahabat, yang diajarkan kepada para narakoplaknya itu gitu. Ya selalu berasal dari agama Islam, keluarganya Islam semua ya, tapinya nih Sincopa Pincopi lupa untuk menegur gitu ya. Ya tapi karena berbohong itu memang sulit sekali ya sahabat, sehingga keceplosan juga dia gitu. Bagaimanapun dia mengatakan dia itu seorang Islam, muslimah, ya tapi kalau dia pacarannya dengan orang Kristen, nggak bisa dikatakan dia itu seorang muslimah gitu ya. Ya lalu bagaimanapun dia mengatakan bahwa sejak kecil dia itu disekolahkan di sekolah Islam, tetapi dia pergi pelayanan bersama orang Kristen dan bahkan
bahkan sampai kepada menikah, sahabat. Inilah kebohongan yang dilakukan oleh Sincopa Pincopi. Oh, ada yang protes. Itu kan biasa aja Bang Tri. Orang Islam banyak kayak gitu kok. Lalu ada yang mengatakan nih Bang Tri ini panas nih. Dia nggak terima nih ada orang murtad. Bukan saya tidak menerima orang murtad, sahabat. Silahkan mau murtad, silahkan. Akan tetapi ceritanya kalau gini ya kita kan jadi ketawa gitu. Kebohongan-kebohongan yang ditampilkan itu sangat jelas gitu. Dia kadal, kafir dari lahir, tapi dikatakan seorang muslim. Tidak pernah belajar Islam, tapi katanya sekolah di sekolah Islam. Bahkan ada juga di antara mereka yang mengatakan sekolah di pondok pesantren. Nah kan jelas sekali bahwa niatnya untuk menjelek-jelekkan Islam. Kalau Anda tetap tidak percaya, saya buktikan lagi kepada Anda bahwa wanita ini memang tidak pernah Islam gitu. Dan hal ini bisa dibuktikan, bisa dilihat dari cara dia berdoa. Nah berikut sahabat. Nah, singkat cerita, cowok yang sekarang udah jadi suami saya, Pak Puji Tuhan. Ini cowok berani memperjuangkan saya. Wow, saya doa gitu kan. Saya nggak tahu gitu, saya nggak bisa diolah dengan pikiran saya. Saya akhirnya berdoa sama Tuhan di situ. Tuhan tolong tunjukkan siapa Tuhan yang benar. Aku nggak tahu, kayak maksudnya tolong Tuhan, tolong tunjukkan. Kalau memang Tuhan yang benar adalah Tuhan yang saya percaya selama 28 tahun ini, waktu itu umur saya 28 tahun, tolong Tuhan teguhkan saya. Tolong kasih tunjuk sama saya. Tapi kalau misalkan Tuhan yang benar adalah Yesus yang mereka percaya, tolong Tuhan juga tunjukkan sama saya. Mau walaupun pada saat itu di pikiran saya tuh apa ya, itu kayaknya nggak mungkin gitu loh. Itu namanya? Wow. Itu namanya? Wow. Itu namanya wow. Encop jangan lirik-lirik gitu Encop, ntar ente dicium lagi. Nah inilah yang saya katakan bahwa ini kebohongan yang diciptakan oleh Sincopa Pincopi ini gitu sahabat. Siapa umat Islam yang ngakunya seorang muslimah? Anda kalau lihat thumbnailnya ini, video yang ini ya, ini muslimah ini dibuat oleh Sincopa Pincopi. Nah muslimah mana coba doanya kayak tadi gitu. Tuhan, tolong tunjukkan kepada saya Tuhan, siapakah Tuhan yang benar? Engkaukah Tuhan yang benar yang selama 28 tahun ini saya sembah atau Yesus? Ini kan on betul gitu ya. Tapi cluenya udah ada di awal tadi sahabat, di awal video dikatakan bahwa pacarnya yang oten tadi itu memperjuangkan dia supaya bisa mendapatkan wanita ini. Dan wanita ini sebetulnya udah kesengsem kepada rudalnya si Oten ini gitu sahabat. Lalu Oten berkomentar, tapi kan yang penting dia Islam. Nah ini, kalau begitu jawaban Anda tolong sampaikan ke Encopa Pincopi bin Suneo. Kalau bikin thumbnail judul itu ya tolonglah sejujurnya ya. Misalnya orang Islam tidak tahu menahu tentang Islam lalu murtad, atau orang Islam yang pacaran dengan Kristen lalu murtad. Nah kan nggak apa-apa. Tapi muslimah, muslimah, taat fanatik, jebolan pesantren, mantan ustadz Eka Pundo. Ini yang membuat kita itu tertawa gitu ya. Jadi Anda ini oten-oten, tolonglah Anda bijak dalam menanggapi video-video yang dibuat oleh Sincopa Pincopi bin Suneo ini gitu sahabat. Nah ending dari skenario ini atau pola yang dibuat oleh Sincopa Pincopi ini apa? Ya akhirnya dia didatangi oleh Eus gitu, dijamah oleh Eus. Nah berikut videonya sahabat. Bagaimana Tuhan Yesus yang adalah Tuhan yang benar menjamah seseorang dan mengubahkan kehidupannya, prosesnya yang begitu ajaib. Pada waktu beliau sedang ada di kamar hotel. Nah di kamar mandi itu adalah moment of truth karena disitulah saya mengalami sesuatu yang mengubahkan hidup saya. Hanya small things yang Tuhan bukakan di dalam kehidupan saya dan itu mengubah segalanya. Jadi pada saat saya di bawah pancuran itu masih ngantuk-ngantuk terus tiba-tiba ciuman. Muah.
Nah, gitu ya. Itu akhir dari pola atau cerita kebohongan yang dibuat oleh Sincopa Pincopi bin Suneo ini. Oke lah sahabat semuanya, demikian video jamah menjamah ini. Sampai jumpa di video jamah menjamah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sering datang, intip-intip konten abang, suka lihat kesaksian yang sangat membanggakan. Pernah aku nonton, ada pendeta suka bohong, ada juga yang omong kosong, menghujat Islam seenak udel, sampai kudoakan udelnya bolong. Ya Rib. Malam kudus nyi sunyi senyap Yesus naik sepeda, haleluya, dibonceng ya Mr. M, haleluya. Burung